Kemudian untuk yang konsonan kelas I, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 konsonan dengan satu konsonan yang nggak kepakai, yaitu ko, kuat. Ko, kuat. Ini yang kedua ini ya. Konsonan yang kedua itu dalam keseharian sekarang sudah nggak dipakai. Oke, untuk yang pertama kali yaitu yang perlu kita hafalkan adalah telur. Ya, kalau ayam tadi konsonan kelas tengah, untuk telur itu ada di konsonan kelas tinggi. Namanya adalah ko kai. Ko kai, ya. Kan untuk bunyi konsonan kelas tinggi ini untuk ko itu beda dengan ko. Jadi kalau yang pertama ko, kalau ko kai, ya, artinya telur. Ya, kemudian cara menghafalkannya tadi ayam dan telur. Kalau di sini hafal telur itu lebih duluan daripada ayam. Kalau lebih duluan berarti posisinya kita anggap lebih tinggi. Ya. Baru kemudian ayam. Jadi antara ayam dan telur masih tinggi atau duluan telur, ya. Karena itu maka dia ada di konsonan kelas tinggi. Oke. Kemudian untuk kuat, ya, cara menghafalkan bentuknya juga, ya, kita dari kuat itu sama seperti telur. Cuma yang membedakan kalau tadi cuma kecambah lingkar wajah ya di atas itu, tapi kalau kuat ada dalamannya, nah, ada lengkungannya, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah cing. Cing. Untuk cing itu simbol, ya. Ini adalah kita samakan dengan tadi piring, ya. Kalau piring tadi ada di konsonan tengah, untuk cing itu di konsonan kelas tinggi. Jadi bunyinya hampir sama, ya. Cuma untuk yang cing itu simbol latinnya adalah CH. Ya. Kalau tadi cocan itu simbolnya adalah C atau C. Kalau C itu biasanya adalah saat kita memberikan apa yang namanya Latin untuk ejaan bahasa Inggris itu ja, ya. Tapi kalau kita baca sebenarnya adalah ca, ya. Jadi cocan, huruf C, ya. Kemudian yang keempat adalah tan. Ini adalah konsonan kelas tinggi yang keempat. Cara menghafalkannya, kita fokus kepada kaki, ya. Jadi kaki yang ada di tan ini sama seperti ya, top yang ada tadi di konsonan kelas tengah, ya. Cuma di situ untuk kakinya, kemudian untuk bagian badannya adalah seperti rorua, ya. Roru akan kita temukan di konsonan kelas rendah, ya. Itu yang 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang kelima itu totung, artinya tas. Nah, cara menghafalkannya adalah kita bandingkan dengan kokai. Jadi bentuknya hampir sama dengan kokai, cuma dia ada di kecambahnya itu dia menghadap ke dalam, ya. Menghadap ke dalam, ya. Itu totung, ya. Kemudian berikutnya adalah Pheng sama fa.
fo, fa. Jadi untuk pa, peng sama fo, fa. Hafalkannya adalah ini untuk yang pa, peng itu seperti p, p. Ya, bunyi p. Ya, sedangkan untuk fo, fa itu bunyi f. Kalau kita lihat bentuknya hampir mirip, cuma yang membedakan satu garis. Ya, untuk yang fo, fa, untuk f itu lebih panjang. Oke, kemudian untuk yang kita fokus ke bagian kecil, ya untuk lingkaran itu dia menghadapnya ke dalam. Kalau kita lihat itu menghadap ke dalam. Oke. Kemudian cara menghafal di antara keduanya ini lihat dalam arti lebah, ya. Papeng, lebah, ya. Lebah itu identik dengan pohon. Ya, tinggal di tempat-tempat yang tinggi, ya. Pohon itu biasanya tinggi. Maka untuk papeng itu ada di konsonan kelas tinggi. Untuk penutup, ya kita anggap penutup ini juga bagian itu baca penutup kepala, ya. Maka dia di konsonan kelas tinggi juga, ya. Kepala itu biasanya posisinya di tinggi. Oke, untuk selanjutnya adalah konsonan S. Konsonan S itu ada 3 di sini. Untuk konsonan kelas tinggi ada 3. Yang pertama adalah so, salah, so, salah, filion. Kemudian saurasi, saurasi artinya pertapa. Sedangkan sausea, sausea artinya harimau. Kalau kita lihat masing-masing itu semuanya ada di bagian yang pertama adalah untuk yang sausala. Untuk sausala itu kita lihat itu bentuknya seperti kokwai yang ada di konsonan kelas. Ya, kemudian ada garis, ya, di atas itu kokwai yang ada di konsonan kelas rendah, kemudian ada garis. Itu sausala. Kemudian yang berikutnya saurasi, bawah bimai, ya seperti bawah bimai, cuma ada kecambah yang tengah ekor bagian akhir, ya. Itu bawah bimai, kemudian ada kecambah di situ bagian tengahnya, bagian ekor. Kemudian sosea, sosea itu loling, ya. Loling itu konsonan rendah, tapi ada garisnya di situ, ya. Untuk yang kokwai dan loling akan kita lihat di konsonan kelas rendah ntar. Kemudian untuk konsonan kelas tinggi ditutup dengan ho, hip. Ho, hip. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghafalkan tadi untuk yang sosala, sorsi, sosela, ya. Jadi 3 ini berkelompok. Dia ada di konsonan kelas tinggi. Cara menghafalkan filion. Filion itu adalah sejenis apa namanya tadi? Rumah, ya, rumah yang biasanya di villa-villa. Tempat yang tinggi di puncak, ya. Maka dia konsonannya kelas tinggi. Saursi, pertapa. Pertapa itu biasanya dia ambil semedinya itu di bagian gunung-gunung, di gunung-gunung, ya. Di gua-gua. Maka dia masuk ke konsonan kelas tinggi juga, ya. Biasanya kan tinggi. Kemudian untuk harimau juga dia ada di hutan. Hutan itu biasanya identik dengan dataran tinggi. Maka dia masuk ke dataran konsonan kelas tinggi. Kemudian untuk ohib ini seperti huruf H. Nah, fokusnya adalah lingkaran 2 itu di bagian atas, ya. Jadi untuk ohib ada di konsonan kelas tinggi, ya, gitu, ya. Oke. Jadi itu cara kita menghafalkan masing-masing tadi, ya. Jadi dengan cara melihat bentuk dan dari konsonan itu sendiri, ya. Kita mengasosiasikannya, ya. Sampai sini semoga kalian bisa paham.